Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes jawab salam ya. Kalau lemes nih saya kasih pantun sedikit. Jalan-jalan ke pasar pagi. Cakep. Beli beras 1 karung goni. Saya lihat muka kawan pagi ini cerah gali. Rupa semalam makan nasi biryani. Masjid Sabilul Muhtadin di Bukit Merapen. Tepatnya ada di sebelah kiri. Kalau kawan semua pagi ini tambah keren, setelah kajian kita jalan pagi. Tabarakallah. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimu lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqad qadrihi miqdarihil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin jamaah subuh Masjid Agung Kubah Timah, begitu juga yang pada pagi hari ini menyimak melalui live streaming Facebook Masjid Agung Kubah Timah, juga ada di TikTok Masjid Agung Kubah Timah pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita semalam tidur, pagi ini bangun, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi yang berbahagia ini senantiasa mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini telah masuk tanggal 28 Rajab 1447 Hijriah. Artinya setelah Rajab kita akan berjumpa dengan bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Tidak lama, 1 bulan namanya. Tentu kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Setelah Ramadan berjumpa dengan bulan Syawal. Bulan Syawal itu sudah hari pertama Syawal, itu sudah masuk waktu yang ditentukan, ya. Waktu ditentukan untuk memulai pelaksanaan ibadah haji. Zulqaidah, Zulhijjah. Nanti kita ketemu dengan bulan Muharram, ya. Jadi alhamdulillah kita akan masuk bulan Ramadan 1 bulan lagi. Makanya di bulan Rajab ini kita senantiasa mengumandangkan doa. Berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa kita? Pinta kita kepada Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan ya Allah sampaikan nanti kami di bulan Ramadan. Ramadan bulan istimewa, bulan di mana ad'afa mudha'afah, apapun yang kita lakukan berlipat ganda. Bulan di mana jarang ketemu dengan kue ngolok-ngolok, nanti di bulan Ramadan ketemu dengan kue itu. Bulan di mana kita jarang ketemu kawan-kawan, ketemu keluarga, nanti bulan Ramadan kita bertemu dengan bulan itu, di bulan itu, ya. Alhamdulillah, nanti Ramadan lah yang akan menyatukan kita sebagai umat Islam. Hadirin jemaah rahimakumullah, saya akan mengangkat tema pagi ini tentang hak-hak kita sebagai orang Islam, hak-haknya, hak orang Islam kepada orang Islam yang lainnya, ya. Namun sebelum itu disampaikan, lebih baik karena akan ada peringatan Isra Mi'raj Masjid Agung ini mungkin malam Jumat depan, ya. Jadi saya sudah komunikasi dengan Dewan Syariah, Dewan Pengawas juga. Insyaallah malam Jumat depan kita akan spesial dari Masjid Agung Kubah Timah melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Saya sampaikan tidak masalah Pak Pengawas Dewan Syariah, tidak apa-apa. Nanti kita akan laksanakan di malam Jumat depan, ya. Insyaallah kita akan carikan narasumber dari sekitar kita inilah, ya, tapi bukan dari luar daerah, tetap dari
Pangkal Pinang maupun Bangka Belitung. Hadirin jemaah rahimakumullah, Isra Mi'raj telah mengajarkan kepada kita bahwasanya kita ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, Rasulullah sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala spesial disebutkan. Bukan namanya disebutkan, tapi Allah sampaikan Rasulullah ini sebagai hambanya Allah. Jelas, ya. Mengapa tidak langsung nama Muhammad? Mengapa disebutkan hambanya? Tentu orang berpikir, siapakah hamba istimewa ini? Ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering membaca dan bahkan anak-anak kecil hafal ayat ini tentang Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua bahwa ini ayat tentang manifestasi keagungan Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Allah lah yang maha memiliki dunia dan akhirat. Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Makanya pertama yang kita pelajari tentang pelajaran yang ada di Isra Mi'raj itu adalah Allah ini merupakan manifestasi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang tiada keagungan selain keagungan Allah. Jadi kalau orang ada merasa dia yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling berkuasa, itu tidak sebanding dengan apa yang Allah miliki. Ya. Hebatlah kita hari ini, sedikit saja diberikan sakit lah mulai lemah. Lemah, ya. Jadi tidak ada keagungan selain keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini peristiwa Isra Mi'raj yang seluruh dunia hari ini memperingatinya. Ini menandakan bahwa Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Toh Rasulullah SAW yang disebutkan hamba oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini diperjalankan dengan kalimat sederhana Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, Maha suci Allah, subhanallazi asra telah memperjalankan. Kalau bahasa Arabnya berjalan itu masya. Masya itu misalnya ila dukan. Masya itu ila tomoro, saya jalan ke tomoro, masya itu. Kemudian kalau berlari jara itu, saya berlari. Ya. Saya berlari. Nah, tapi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat yang sungguh luar biasa, uslubnya terindah dengan kata-kata asra, memperjalankan. Beda diperjalankan dan memperjalankan. Sesungguhnya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, ada kata abd, ya, bi'abdihi, hambanya. Mengapa ada Allah sebutkan langsung namanya Muhammad? Karena inilah keagungan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada Muhammad pada waktu itu Rasulullah dalam keadaan berduka cita. Rasulullah dalam keadaan berduka cita, istrinya Siti Khadijah yang ia cintai, yang menopang dakwahnya, yang telah habis harta bendanya, menopang dakwah Rasulullah SAW bersama pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Ini kalau kita diibaratkan galau, ya. Kalau kita orang awam ini galau. Istrinya meninggal, padahal istrinya lah penopang dakwahnya. Khadijah ini kan dinikahkan Rasulullah SAW itu, Rasulullah umurnya 25, Siti Khadijah 40 tahun. Ya, 40 tahun. Tapi seorang janda kaya. Dialah yang menopang baginda Rasulullah SAW melaksanakan dakwahnya. Sampailah Rasulullah berdakwah sampai ke negeri Madinah. Ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, sampailah harta-harta itu yang termaktub, ya, di beberapa hadis yang menyampaikan bahwa harta Khadijah ini habis oleh karena melanjutkan dakwah Rasulullah SAW sampai ke Taif dan sebagainya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian pada malam hari ada nyebutnya Lailam, itu satu malam. Padahal Rasulullah itu sudah datang lagi ke Masjidil Haram itu sebelum subuh.
Jadi jarak antara kota Makkah, Masjidil Haram, dengan kota di Masjid Aqsa di Yerusalem itu Palestina, kalau jalan kuda waktu itu 2 bulan lamanya bepergian. 2 bulan, Pak. Dulu belum ada mobil Toyota. Hyundai belum ada ya. Nissan belum ada. Dulu tuh hanya ada kuda. 2 bulan lamanya perjalanan. Kemudian kalau pulang pergi, logisnya 4 bulan lamanya. 4 bulan itu 120 hari lamanya. Tapi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya yang luar biasa. Sebelumnya Rasulullah dicuci hatinya, dibedah hatinya oleh malaikat Jibril. Biar apa? Biar tiada kesombongan, tiada kecongkakan dalam hatinya. Rasulullah diberangkatkan Isra dan Mi'raj ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bantuan malaikat Jibril dan Mikail, ya, untuk memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad ini sampailah secara horizontal. Jadi berjalan itu horizontal itu dari Makkah Masjidil Haram ke Palestina di Masjidil Aqsa ini. Itu perjalanan secara horizontal, rata. Masih kena bumi. Masih kena bumi. Jadi Isra itu perjalanannya dari kota Makkah ke kota Yerusalem, Palestina. Mengapa katanya ada yang bertanya, mengapa harus ke Masjidil Aqsa? Mengapa ada ke Masjid Agung Kubah Timah misalnya kan? Ya, ataupun ke masjid mana ya? Mengapa harus ke Masjid Jami misalnya? Mengapa harus Masjidil Aqsa? Padahal Masjidil Aqsa itu labelingnya mohon maaf ya. Pada waktu itu Masjidil Aqsa sudah jadi masjid. Tapi inilah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian apa kata Allah? Bi'abdihi ilal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Ya. Jadi hari ini saking berkahnya Makkah Al-Mukarramah, kemudian saking berkahnya hari ini Masjidil Aqsa, jadi rebutan. Berjuta-juta hari ini orang ingin berjalan, ingin bersafari, ingin tour, ingin melaksanakan ibadah ke Makkah maupun ke Palestina. Jadi kalau orang Islam belum sampai ke Mekah, masih ditanda tanya itu. Kalau udah kaya, uangnya banyak, hartanya melimpah, tapi tidak mau ke Mekah untuk umrah, untuk berhaji, tanda tanya itu, ya, tanda tanya. Uangnya banyak, badannya sehat, pikirannya mantap, ibadah sudah biasa, tapi tidak mau ke Mekah. Padahal ini negeri ini berkah. Salat kita di Masjidil Haram itu 100.000 kali kebaikan di dalamnya. Jadi kalau hari ini sudah punya mantapkan niat ingin berhaji berumrah, niatkan saja, ya, karena banyak keberkahan di sana. Ini dijelaskan dari Al-Quran surah Al-Isra, alladzi barakna haulahu, di sekitarnya. Di antara Makkah Masjidil Haram ke Palestina itu diberkahi semua, sampai ke kota Madinah diberkahi, ke Taif, beberapa tempat di Kuba dan sebagainya. Semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Linuriyahu, kata Allah, untuk kalian perlihatkan min ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda kekuatan kami, tanda-tanda keagungan kami, kata Allah, ya. Innahu huwas samiul basir, sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat. Mengapa disebutkan di Al-Quran itu innallah, misalnya innahu huwal azizus sami', ya. Tapi di sini jelaskan innahu was samiul basir. Ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah rahimakumullah, hendaklah kita yang hari ini menyempurnakan ibadah kita memperingati Isra Mi'raj ini, bagaimana manifestasi kehidupan kita? Kalaulah kalimat ayat dibuka dengan tasbih Maha Suci Allah, ya, ini menandakan bahwasanya sesuatu yang di luar jangkauan kita. Pulang pergi saja harus 4 bulan kalau pakai kuda, tapi ini hanya 1 malam, sepertiga malam menyebutnya. Ada yang tidak sampai saat subuh sudah datang lagi Rasulullah. Kemudian datang kepada para sahabatnya, mana yang kuat imannya makin bertambah kuatnya, sampailah Abu Bakar itu digelar As-Siddiq. Apa yang Rasulullah sampaikan, kata Abu Bakar, aku percaya, aku benarkan.
Sampailah Abu Bakar itu dikasih gelar oleh baginda Rasulullah SAW As-Siddiq. Ada juga sahabat Rasulullah ini yang hatinya tidak mantap, ngerameng, ya, rapi Muhammad nih, ngeramengnya nih. Masa berjalan dari Makkah sampai ke Palestina sana hanya 1 malam, lah mulai ngerapi Muhammad lah, lah mulai ngerameng, ya. Jadi kininya itu banyak orang ngerapi, orang ngerameng kok. Nah, itu sekarang lah, ya. Jadi banyak para sahabat itu yang mulai hatinya tidak yakin, karena esensinya Isra Mi'raj itu percaya tentang keagungan Allah, esensinya keimanan. Jadi ada para sahabat itu yang percaya kepada baginda Rasulullah, percaya yakin 100%, tidak ada goyahnya, tidak ada goyangnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW itu semuanya benar, ya. Jadi pada hari ini kita yakinkan diri kita bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah benar adanya. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah galau-galau, ya. Kalau dulu 14 abad yang lalu ada para sahabat yang galau hatinya mendengarkan cerita Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, makanya hari ini kita sebagai umat Nabi Rasulullah SAW yang kita peringati setiap tahun, Isra Mi'raj ini, jangan sedikit pun ada kegalauan, jangan sedikit pun ada yang tidak beres dalam hati kita, ya. Menyatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa nyata, benar adanya. Hadirin jemaah rahimakumullah, kemuliaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan baginda Rasulullah SAW itu seorang hamba merdeka, manusia yang merdeka. Namanya Muhammad, ya. Bi abdihi, hamba. Ada beberapa ayat di Al-Qur'an itu yang menyatakan bahwa hamba-hamba. Misalnya seperti ini. Di Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritakanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, ya. Beritakanlah. Basyiru, berikan kabar gembira kepada para hamba-hambaku, kepada para abdku, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada hamba-hambaku. Jadi kita ini umat Nabi Rasulullah SAW disebut hamba, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita satu kalimat sederhana, ya, tapi maknanya luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Apa artinya? Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya pintu rezeki yang banyak. Satu pintu ini tertutup, masih ada pintu-pintu yang lain. Allah berikan kemudahan-kemudahan dari pintu-pintu yang banyak, ya. Jadi jangan mudah menyerah. Wala ta'asu min rahmatillah. Janganlah kita ini berputus asa dari rahmatillah, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadir ke majelis taklim seperti ini, menyimak kajian seperti ini, sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang itu kalau dia tidak mendapatkan rahmat keberkahan, tidak mau duduk di majelis ilmu, tidak mau. Apa manfaatnya buat saya? Ya, ambak. Apa manfaatnya buat aku? Ya, tidak ada manfaatnya. Ngoceh-ngoceh saja gitu, ya. Setiap subuh, pada subuh Masjid Agung Batimah melaksanakan kajian subuh. Apa manfaatnya buat aku? Tapi kalau orang sudah terbiasa mendengarkan kajian taklim, ya, di hatinya akan tenang, bangga dia, berbahagia. Inilah salah satu kebahagiaan yang terpatri di dunia. Insya Allah Allah akan mudahkan kebahagiaan kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang rahimakumullah, ya, sebelum sampai kepada materi, karena ini ceritanya tentang Isra Mi'raj 28 Rajab ini, Rasulullah diberikan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala biar hatinya teguh, ya, biar hatinya tenang,
biar kalimat tauhid dalam dirinya tetap melekat dalam dirinya, karena baginda Rasulullah pada waktu itu mengalami amul huzni, tahun kesedihan. Istrinya Siti Khadijah meninggal dunia, kemudian pamannya Abu Thalib juga meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hiburannya? Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau baginda Rasulullah SAW sampailah beliau dari Makkah ke Palestina, Palestina menuju langit pertama, kedua, terus sampai ketujuh, berjumpa dengan para nabi, sampai akhirnya di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim, di langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa, dan sampailah Rasulullah SAW, malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha, Al-Mustawa 'alal 'arsy, ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah yang luar biasa. Kalau zakat perintahnya tidak langsung, Allah menyebutkan. Allah memberikan perintah itu melalui malaikat Jibril. Kalau perintah tentang ibadah haji sama. Perintah tentang puasa sama. Tapi Allah untuk perintah salat ini langsung memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah salat walaupun agak telat-telat salatlah. Jadi kalau hari ini orang masih sholat 5 waktu, kita kasih 2 jempol. 2 jempol. Tapi kalau dah tidak sholat lagi, nah ya, berarti lah hilang jempolnya 1. Jadi hari ini kita harus bahagia. Masih melaksanakan sholat. Ya, walaupun kita ada hebat-hebatnya. Walaupun kita ada ada alim-alimnya. Tapi masih melaksanakan sholat. Jadi hari ini sebagai apapun kita, sebagai pemimpin kita, terutama sebagai orang tua, perintahkan anak kita untuk sholat. Muru auladakum bis sholah, kata Rasulullah. Perintahkan anak-anak kalian sholat. Anak kita otaknya cerdas, pintar, tapi sholat itu luar biasa. Ya, mana anak kita ialah wudu, misal ya, nih, semayang dan enak ya. Gawe main game, main Roblox misalnya. Nah, berat. Jadi hari ini mari kita bersama ikhtiarkan muru auladakum bis shalah. Perintahkan anak kalian salat, ya. Sama kita sebagai guru sama perintahkan murid-murid kita salat yang dikawal kalau perlu sampailah mereka di masjid maupun mushola. Perintah itu tanggung jawab kita semua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, kata Allah, kata Rasulullah, dan akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Kalau hari ini masih banyak orang miskin, masih banyak orang tidak mampu, masih banyak anak-anak sekolah, itu tanggung jawab orang tuanya, tanggung jawab pemimpinnya. Ya, alhamdulillah hari ini tinggal anaknya mau sekolah atau tidak, makanlah gratis, ada MBG. Oh, untuk 2026 ini 337 triliun habisnya. Jangan main-main kayu api, ya. Uang MBG itu banyak. Nah, kalau 2025 Bapak Ibu guru mendapat, nih 2026 ini dapat nih. Pokoknya pokok sehat Bapak Ibu guru. Kalau memang jadi kerja ngajar memang jadi di pelabu ya. Apa kurangnya gaji ya? Gajilah besar, dapat TPP ya, dapat lagi TPG. Ngajar darnya, alah, Akbar. Ya. Lemah semangat ngajar, padahal makanlah diberi gratis, makan bergizi gratis, ya, apa kurangnya? Ada buahnya, ada ikannya, ada nasinya, kadang-kadang ada dagingnya, kadang-kadang ada ayam. Luar biasa sekali pemerintah kita ini, saking bertanggung jawabnya atas pendidikan anak-anak bangsa kita ini, ya, karena memang di undang-undang itu tanggung jawab pemerintah, ya, alhamdulillah. Jadi bahagia hari ini. Orang tua tidak mikirkan lagi bagaimana masak, tapi sudah diberikan makan oleh pemerintah. Luar biasa, ya. Mudah-mudahan kita mendoakan para pemimpin kita, Pak Wali Kota kita, Pak Gubernur kita, Pak Presiden kita ini sehat-sehat, ya. Biar dapat memikirkan kita sebagai umatnya ini, sebagai rakyatnya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi pada hari ini kita sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW tetap yakinkan dalam hati kita bahwasanya kita tentang Isra Mi'raj haruslah kita yakin, hakul yakin,
bahwa peristiwa ini adalah benar adanya. Hamba yang dalam ayat itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa sedikit pun keraguan. Kalau ada orang menjelaskan ini nih, masih ada keraguan, salah besar. Jadi kita hari ini yakin bahwa jangan ada keraguan untuk menyimak, memahami tentang adanya peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Itu baru pengantar, Pak. Baru pengantar, ya, karena tentang cerita Isra Mi'raj. Tema kita pagi ini adalah hak seorang Muslim atas Muslim lainnya. Dari sahabat Rasulullah SAW, dari sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, hakul muslimu alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Ada 6. Ini mari kita simak. Dulu saya belajar ini di Tsanawiyah. Tsanawiyah. Guru mengajarkan ini, ya. Pada pagi hari ini kita sama-sama belajar. Mohon maaf saya bukan mengajarkan, tapi ini adalah manifestasi tentang pembelajaran kita, ya. Jangan sampai nanti kita tidak tahu hak muslim dengan muslim lainnya. Apa yang pertama? Iza laqithu fasallamu alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya, ucapkan salam kepadanya. Ini hak kita. Jadi orang mengucapkan salam itu hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Ketuk pintu, ucapkan salam. Jadi ngetuk pintu itu cukup 3 kali ketukannya. Tok, 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 assalamualaikum. Kalau tidak jawab, ulangi sampai ke 3 kalinya. Jangan lewat belakang. Naik TD. Pintu depan tidak dibuka. Jangan ngentem ke sampingnya. Samping kamar boleh dia. Kelepak. Boleh kau belah mati orang. Nah, itu salah. Ya, ucapkan salam. Raddus salam, kata Rasulullah. Sebarkan salam. Ucapkan salam. Karena salam itu adalah bagian dari doa kita. Mendoakan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat kamu. Allah berikan rahmat. Allah berikan keberkahan. Doa luar biasa. Ustaz, bagaimana dengan orang yang bukan satu agama dengan kita? Jadi dia ucap salam, tapi salamnya agak diplesetkan dikit. Ya, kalau dia mengucapkan salam, jawabnya dengan yang lain. Ya. Jadi jangan sampai kita mempermainkan salam itu juga. Tapi sekarang ini hebat ya, hebat. Karena apa? Karena toleransi tadi, salamnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, macam-macam lah ya. Jadi kita pakai yang salam kita sajalah yang normal ya. Kecuali kita jadi pejabat, kita kan bukan pejabat ya. Ya. Misalnya selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, itu yang dipakai oleh orang sebelah. Tidak apa-apa. Itu doa kita semua. Doa mendoakan orang lain. Jadi yang pertama adalah berjumpa dengan sesama muslim, ucapkan salam. Yang mendengarkan salam itu wajib menjawabnya. Nah, jadi ketemu orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabar cek? Sehat? Alhamdulillah. Lah makan belum makan yuk, misalnya kan, lah dapat makan uli, kan? Tuh. Jangan ketemu kawan, apa kabar cek? Tadi kan salah ya. Bener bagus ya. Tidak pakai salam lagi. Langsung nanya. Kalau lama dia ketemu, ada 11 tahun dia ketemu, punya kak kalah mati. Ya. Rupanya panjang umur kan, rupanya semalam ketemu si Briani kan. Luar biasa ya. Ya. Jadi hari ini kewajiban kita hak muslim itu adalah mengucapkan dan menjawab salam. Ketemu saudara kita, Assalamualaikum. Kebiasaan. Semakin banyak ucapkan salam, mendoakan orang lain, insya Allah doa itu akan kembali kepada kita. Bagaimana kalau orang tidak mau jawab salam? Taipao namanya. Tahu taipao? Sombong. Jadi kalau orang ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi tidak mau jawabnya, mungkin tengah marah kah? Tengah merteng kah? Atau tengah seperti apa dalam hatinya?
Ada segera hati dalam kita. Ditunggu-tunggu, tidak dijawab juga salam kita ya. Tunggu semenit, tidak dijawab. 15 menit, tidak dijawab juga. Rupe dia setidur, Ika. Ya, makanya mulai hari ini kita harus berhusnuzan, berprasangka baik. Setelah bangun tidur baru dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga alhamdulillah masih hidup banyak ya. Jadi masih bisa menjawab salam. Hadirin jemaah rahimakumullah, itu hak yang pertama. Idza laqaithu fasallim alaihi. Apabila berjumpa dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, idza da'aka fa'ajabha, ya. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Jadi kalau kita diundang orang, penuhi undangannya. Kalau memang tidak bisa memenuhi undangannya, kita dalam keadaan safar misalnya, ataupun kita dalam keadaan tidak bisa memenuhi undangannya, jawablah undangannya itu dengan baik. Jangan nyakiti hati orang. Maaf kok, undangan kada level. Sakit hatinya. Ku diundang kawanku makan di warung muara. Ika pinggir-pinggir jalan, maaf kok. Ku diundang kawanku makan di Almas. Almas men. Matai lawan. Hah? VIP lantai 3. Keluar dari situ berminyak. Ya. Jadi kalau kita diundang orang lain, penuhi undangannya. Misalnya Pak Yadi ngundang saya. Sering-sering ngundang ya. Pokoknya datang. Dan jangan pula jadi tamu tak diundang. Tak diundang datang. Ini kadang-kadang kita no. Mereka malu tak. Ku kenalnya ke amang nih. Makanya walaupun undangku datang, pastinya lupa undangku. Siapa tahu persiapan makanannya sedikit. Kita jangan kayak iya, kita nak datang, mereka malu tak. Pak Haji Mahmudin misalnya. Beliau ini kan bos duku, ngundang, hanya ngundang ketua DMI bayi. Lupa yang itu cerita kawan lagi kali. Minggir kak, saya ikut ketua spesial ya. Jangan lagi, karena dukunya dikit. Misal ya. Tapi insya Allah ada lama lagi akan ngundang kita. Sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan. Kabarnya dukunya disepakati itu panen, kabarnya. Ya kita doakan mudah-mudahan dukunya benar-benar panen ya. Jadi kalau diundang datang. Undangan tahlil misalnya datang. Bahagiakan hati kita untuk memenuhi undangan orang lain. Ya. Datang memenuhi undangannya juga dengan wajah yang bagus, dengan wajah yang manis, dengan wajah yang penuh dengan kesederhanaan. Lah diundang orang muka masam ya. Udah cocok nih. Kan asain loh. Enggak usah. Ya, diundang orang itu orang memuliakan kita. Apabila kita diundang, penuhi undangannya. Dan kalau tidak diundang, tidak boleh hadir. Ingat ya, jangan hadir kalau kita tak diundang. Dengan mereka malu ya. Pokoknya nak kenal ya ko, cuma kan mungkinnya lupa undangku. Coba ya, datang, pastinya lupa ya. Jadi penuhi undangannya kalau memang kita diundang. Jangan hadir. Haram makan makanannya. Sekarang ini kan seger ya. Kalau ingin mengundang orang biar tahu persiapannya, kita meliskan saja. 25 orang, kita siapkan 25, lebihkan sedikit, enak kan? Nah, tuh. Mengundang orang, memberikan rezeki, mengajak orang makan, itu luar biasa pahalanya. Ya. Jadi al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Lebih baik. Itu baginda Rasulullah SAW. Tapi sekarang ini orang hebat, Pak. Orang hari ini nangkepnya itu misalnya tangan di atas. Nah, dia ngambilnya di atas juga, ya. Ini hebat orang sekarang ini. Kemudian yang ketiga, wa izastansahka fansah. Apabila dia minta nasihat, nasihati. Ya. Kita ini organisasi ada penasihatnya. Ya. Kalau orang datang ke kita minta nasihat, tolong nasihatku nih.
Ku jarang mandi misalnya kan. Jarang mandi. Apalagi mandi pagi. Usap gigi dek. Langsung ngajar misalnya kan. Nauzubillah. Ya. Kalau orang minta nasihat, nasihati. Saya misalnya datang ke Pak Kiai Lutfi, Kiai, tolong nasihati saya. Wajib beliau nasihati. Apa masalahnya? Nak beli sawit, duit kurang misalnya kan. Ku gede beli sawit kata Pak Lutfi ya. Karena kita minta nasihat beli sawit ya. Nah ini ya. Tapi kalau nasihat kebaikan. Misalnya nasihat tentang anaknya ya. Makanya hari ini kan banyak semacam profesi orang itu penasehat. Penasehat supranatural. Hebat oh. Penasehat spiritual. Penasehat hukum. Penasehat pendidikan. Banyak penasehat. Ternyata penasehat tidak sehat. Nak nasihat orang dia tidak sehat ya. Nah, makanya kalau orang minta nasihat, nasihati dengan baik-baik. Yang keempat, lagi ya. Keempat, wa iza atas fahamidallah fatnahu ya. Apabila orang bersin memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjawabnya dengan pujian juga. Allah, misalnya kita orang bersin, alhamdulillah. Jawab kita apa? Yarhakumullah. Alhamdulillah yahdikumullah. Jadi jawab alhamdulillah yarhakumullah. Jadi kalau orang bersin, sekarang ini kan musim tidak jelas ya. Sekarang ini musim tidak jelas, banyak orang bersin. Mambu misalnya bau apa sedikit sudah mulai bersin. Jadi alhamdulillah. Kita jawabnya yarhakumullah. Kemudian yang bersin jawab lagi yahdikumullah. Saling mendoakan. Itu hak orang muslim kepada muslim lainnya. Ya, salah satunya yang keempat tadi adalah apabila dia bersin memuji Allah Subhanahu wa taala, doakan dia dan mengucapkan yarhakumullah. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila ia sakit, jenguklah ia. So, kawan sakit, rumah sakit jangan terlalu jujur ngomongnya. Sakit apa cek? Wah, punya banyak lah sakitnya. Banyak macam lah. Sakit kunelah bermacam-macam. Apa namanya kalau penyakit banyak tuh namanya? Apa namanya? Penyakit kunelah bertubi-tubi lah. Komplikasi. Cek kawanku dulu cemnila cemkan lah 3 hari umur dia. Itu jujur namanya. Jangan jujur ige ke orang tengah sakit ya. Semangat cek, sembuh. Allah Maha menyembuhkan ya. Saya hadir ke sini mendoakan kamu sembuh, yakinlah. Kalau kamu tidak yakin sembuh, kita berikhtiar dengan obat ke AFC cek misalnya. Temui Pak Yadi cek. Luar biasa cek. Ya. Ada apa namanya bang? Subarasi. Iya, ada obatnya. Datang ya. Jadi jamaah subuh yang hari menyimak kajian subuh, kalau memang sakit jantung ya, kecuali sakit tidak berduit yang payah. Sakit jantung, sakit apa, diabetes, sakit apa misalnya, itu ada obatnya. Datang ke Ustadz Haryadi Hambari ya. Ada obatnya insyaallah. Beliau mengikhtiarkan memberikan pengobatan. Ini tanggung jawab kita. Apabila sakit saudara kita yang muslim, jenguk. Ya. Nanti pagi ini kita menjenguk Ustadz Amrin. Karena beliau sakit, tapi sakitnya bukan sakit ini ya, karena beliau kecelakaan kemarin. Insyaallah. Kita berikan motivasi. Kita mendoakan, ya Allah, kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirkafi, bismillahirmuafi. Terus jangan sampai sakit ini datang lagi. Ya, lughayr qadirus saqama. Kita doakan orang itu. Menjenguk orang sakit harus tahu waktunya. Jangan ndak pakai pulang. Ringem. Menjenguk orang sakit 3 jam.
Habis roti dia bawa, mak roti dek, mak buah dek, habis roti ke buahnya makan. Ya, kadang-kadang kita tidak dapat ya. Makanya hari ini kalau kita menjenguk orang sakit, bawalah bekal. Apa misalnya ya? Ya sederhana saja. Ini kawan sakit hipertensi, tengah mangkang di rumah sakit. Ya, bawa ya duren ya bawa ya. Lep-lep lah mata kawan yang sakit ya kan. Tidak dimakan mubazir, dimakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya harus tahu ya, harus tahu bawa makanan yang sesuai dengan sakit kawan itu apa. Ya. Jadi sederhana saja. Yang terakhir, nah ini yang paling penting ya. Faiza mata fa'atsba'hu. Apabila ia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Mati is mysterious problem. Masalah yang misteri, tidak tahu kapan. Jika nak duluan silahkan, saya belakangan, tidak apa-apa. Atau saya belakangan, ikat duluan, saya ikhlas lillahi ta'ala, tidak apa-apa. Ya, itu mysterious problem. Makanya kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, iringi jenazahnya. Kalau ingin dapatkan satu qiraat, laksanakan fardu kifayahnya, solatkan ia. Kalau ingin mendapatkan pahala 2 qiraat, 1 qiraat itu sama dengan pahalanya seperti Jabal Uhud, Jabal Nur ya. Saking besar pahalanya, kita mengiringi jenazahnya. Jadi kalau kita menyolatkannya, kita mendapatkan pahala 1 qiraat. Kalau dengan menguburkannya, kita mendapatkan pahala 2 qiraat. Pahalanya luar biasa. Jadi kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, kita selenggarakan jenazahnya. Kita mandikan, kita kapankan, kita sholatkan, lalu kita kuburkan. Ya, jadi ini kewajiban kita selaku hak muslim. Dengan muslim lainnya, kita mestilah berikhtiar sekali waktu, walaupun tidak kapan waktu terus menerus. Tapi kalau ada sahabat kita yang sakit, datangi. Kalau dia meninggal dunia, kita hadir ke rumahnya. Kita mendoakan. Sekaligus kalau kita hadir ke rumahnya, mendoakannya, sekaligus kita memberikan semacam motivasi, semacam dorongan kepada keluarganya, memberikan mereka kebahagiaan. Karena apa? Karena meninggal itu tidak nunggu tua, Bapak Ibu. Meninggal dunia tidak nunggu tua. Sama seperti kelapa. Kelapa itu baru nyengul, meninggal. Lah setengah putik meninggal. Ada yang hampir matang-matang mau kuah air, jatuh. Ada yang tua di atas, jatuh. Rupanya dilem kelapa ya. Jadi ada orang tua hari ini yang umur 100 lebih tahun ada, yang umur 90 tahun banyak, yang umur 60 tahun lah banyak lah ya. Yang muka-muka sakratul maut juga banyak. Udah tinggal ya. Tapi marilah kita berikhtiar, insyaallah Allah mudahkan kita beramal soleh, melaksanakan kebaikan. Mari kita makmurkan Masjid Al-Qubah Timah kita ini ya, sudah difasilitasi, tempatnya bagus, ruangan ber-AC, tidak ada tiang di tengahnya ya. Mau berfoto silakan, mau seperti apa silakan. Mari kita sama-sama makmurkan Masjid Al-Qubah Timah ini ya. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ikhtiarkan diri kita, bagaimana kita sebagai muslim dapat menjadi muslim yang baik. Kita berikan hak-hak seorang muslim, kita sebagai muslim berikan hak-hak kepada mereka. Demikian hikmah ya, tausiah, bukan tausiah ya, tapi ini adalah bagian dari kajian subuh Masjid Al-Qubah Timah pagi hari ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan selalu kepada diri kita semua. Insyaallah kita dapat menjalani hidup kehidupan dengan baik, dan kita di bulan Sya'ban beribadah dengan baik, kemudian di bulan puasa satu bulan penuh lamanya kita melaksanakan ibadah dengan baik. Kalau yang jarang ngaji, mari kita ngaji. Kalau jarang sholat malam, mari kita sholat malam. Ya, jangan tidak puasa walaupun ini bulan puasa tapi puasa dek, ataupun puasa dek tapinya sembahyang tarawih ya. Walau ada yang orang tidak puasa tapi tarawih ada. Kalau bisa
puasanya jalan, tarawih jalan. Pada saat bayar zakat, zakatnya dibayarkan. Zakat emas yang banyak melingkang-lingkang berkilo-kilo itu dibayar, ya, bayar. Ini ada 2 orang, satu dari kota Pangkal Pinang, Basnas provinsi ada, ya. Silakan bayar zakatnya melalui Basnas yang terpercaya. Demikian kajian subuh ini dapat dilaksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua, ya. Jalan-jalan ke Pangkal Balam, ya. Jalan-jalan ke Pangkal Balam banyak orang jualan kates, ya. Mudah-mudahan pagi ini bergabung kita dalam satu salam, insyaallah hidup semua menjadi sukses. Sahiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, nasrun minallah fun qarib, lillahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.